وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan pembacaan kisah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu yang berpaling dari pertempuran Tabuk, tidak mengikuti pertempuran Tabuk sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan sanksi kepada beliau. Kemarin kita sampai pada penggalan kisah di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk tidak berkata-kata kepada Ka'ab bin Malik. Kisahnya kemarin sampai pada ungkapan Ka'ab bin Malik ketika beliau bertanya, apakah ada orang lain yang selain saya yang juga tidak ikut bertempur, tidak ikut dalam pertempuran Tabuk? Qalu na'am, iya, ada. Siapa itu? Rajulani, ada dua orang. Qala mithla ma qulta, dia juga mengatakan sebagaimana yang engkau katakan. Faqila lahuma mithlu ma qila lak, kemudian Rasulullah juga mengatakan kepada mereka berdua sebagaimana perkataan yang juga dikatakan kepada engkau. Faqultu man huma, siapa keduanya? Qalu Murarah ibnu Rabi'ah al-Amri. Yang pertama adalah Murarah ibnu Rabi' al-Amri. Kemudian yang kedua Wahilal ibnu Umayyah al-Waqifi. Fadzakaru li rajulaini salihaini, orang-orang mengatakan kepadaku ada dua orang soleh yang dia juga tidak ikut bertempur di pertempuran Tabuk. Qad syahida Badran, dua orang ini adalah sahabat Nabi yang ikut serta dalam pertempuran Badar. Mereka yang ikut dalam pertempuran Badar itu orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala sudah memilih mereka yang bertempur dalam pertempuran Badar itu tidaklah terdiri dari orang-orang yang fasik. Jadi sudah bisa diketahui kesolehan mereka berdua. Fihima uswah, dalam diri mereka berdua ada teladan. Famadaitu hina dzakaruhuma li, maka aku berlalu pergi ketika mereka sudah menyebutkan kedua orang ini kepada diriku. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina an kalamina, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk berkata-kata kepada kami, untuk bercakap-cakap kepada kami, untuk berkomunikasi kepada kami, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhats thalathatu min baini man takhallafa anhu, wahai kalian orang yang bertiga. Jadi orang-orang Islam pada saat itu jangan ada satupun yang berkata-kata dengan tiga orang ini. Min baini man takhallafa anhu, di antara orang-orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran. Kemarin kita dapati yang tidak ikut serta dalam pertempuran kan banyak, ada 80-an orang. Yang 80-an orang itu orang munafik. Nah, yang orang munafik biarin aja. Tapi yang tiga ini jangan ngomong sama yang tiga ini. Kira-kira adil nggak ini? Orang munafik yang mengatakan nggak adil. Siapa yang nggak adil? Siapa yang lebih adil kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tapi mereka yang keimanannya belum ada di dalam diri mereka, loh kenapa kok orang soleh yang dibuat menderita seperti ini, sementara yang munafik dibiarin aja gitu. Disitulah keadilannya Allah Subhanahu Wa Taala. Penderitaan, hukuman, azab bagi orang beriman itu Allah segerakan di dunia ini. Sementara kenikmatan
leha-leha, foya-foya, kesenangan itu Allah segerakan untuk ahli neraka memang. Dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala berlarut-larut dalam dosanya itu. Sementara orang yang beriman Allah segerakan untuk dibersihkan. Oleh karena itu diberikan apa? Diberikan hukuman yang seperti ini, dilarang untuk berbicara. Alhasil bagaimana? Fajtanabanan nasu wa taghayyaru lana. Maka orang-orang menjauh dari kita dan mereka berubah keadaannya. Dari yang sebelumnya kalau bertemu dengan kita berbicara, salam, ini wajah-wajah mereka itu tanpa ekspresi. Bertemu dengan kami bertiga ini tidak ada yang berbicara sama sekali. Hatta tanakkarat fi nafsi al-ardu fama hiya allati a'rifu. Sehingga dunia ini, bumi ini serasa asing bagiku. Fama hiya allati a'rifu. Dunia ini tidak sebagaimana yang saya kenal. Jadi ibarat kata antum, ini saya mimpi kah? Yang semula ketemu sama ini saya disalamin, senyum, tapi mulai saat itu ketika ketemu sama ini kok diem-dieman, semua saya nggak dianggap seperti ini. Itu keadaan dunia berubah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan dalam Al-Qur'an, hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Di mana dunia ini menjadi sempit bagi mereka bertiga. Falabithna 'ala dzalika khamsina lailatan. Kami melalui hal yang demikian ini selama 50 malam. Sebulan lebih, 20 hari. Pernah antum enggak diajak ngomong orang Samarinda? Sehari aja, belum pernah kan? Ada yang enggak negur sapa sama antum, tapi nanti ketika ketemu sama yang lain masih tegur sapa gitu. Sama tetangga marah-marahan enggak ditegur sama tetangga misalnya. Antum pergi ke masjid ada masih yang menyapa di situ. Ini kemana dia pergi? Ke pasar nggak ada orang yang nyapa dia, ke masjid nggak ada orang yang nyapa dia, gitu. Menderita hidupnya. Fa amma sahibayya fastakana. Adapun dua orang sahabat saya yang kena hajar ini, yang kena boikot, mereka menyerah, sudah nggak tahu ngapain, menyerah. Wa qa'ada fi buyutihima. Mereka hanya berdiam diri di rumah mereka. Ngapain? Yabkiyani, nangis. Hanya nangis saja. Adapun saya, amma ana, adapun saya, fakuntu asyabbal qaumi. Aku adalah orang yang paling muda di antara tiga ini. Masa nangis? Gitu kan. Aku enggak nyerah gitu kan. Wa ajladahum, dan yang paling kuat secara fisik dari ketiga itu saya. Fakuntu akhruju fa ashhadu sholata ma'al muslimin. Aku melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Aku tetap keluar rumah untuk ngapain? Untuk hadir di dalam sholat berjamaah sebagaimana biasa bersama orang-orang. Wa atufu fil aswaq, aku juga jalan-jalan ke pasar. Kalau ada keperluan aku beli gitu kan, transaksi jual beli aku lakukan sebagaimana biasanya. Tapi wala yukallimuni ahad, hanya saja enggak ada satupun yang ngomong sama saya gitu loh. Fala yukallimuni ahad. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Saya datangi Rasulullah. Yang berdua ini sudah nyerah nggak ngapa-ngapain, tapi saya tetap datang Rasulullah. Saya datangi Rasulullah. Fa usallimu alaihi, saya sampaikan salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah. Beliau pada saat itu sedang berada di tempat duduknya setelah menyelesaikan salat. Fa aqulu fi nafsi, di dalam hatiku saya berkata, hal harraka syafataihi biraddis salami alaihi amla.
Sampai-sampai saya bertanya gitu. Saya nggak dengar jawaban salam dari Nabi. Mudah-mudahan bibirnya itu bergerak untuk menjawab salam, tapi tidak saya dapati juga bibirnya itu bergerak untuk menjawab salam saya gitu. Thumma usalli qariban minhu. Kemudian saya sholat dekat dengan Rasulullah. Saya deketi Rasulullah. Karena pada saat itu jaraknya jauh, dilihat dari jauh, nggak bergerak tuh mulutnya, diem aja. Mungkin nggak dengar nih beliau nih. Saya deketin, saya sholat di samping beliau. Fa usariquhun nadhara. Saya curi-curi pandang, ngintip-ngintip gini, gerak enggak. Sambil sholat gini-gini gitu kan. Sambil curi-curi pandang. Fa idza aqbaltu ala sholati aqbala ilayya. Ketika saya ternyata yang saya dapati dari Rasulullah ketika saya sudah sholat Allahu Akbar, saya lihat Rasulullah pas ngelirik kayak gitu, ternyata Rasulullah memandang saya. Di sini yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hajar ini adalah hajar rahmat, nggak sampai hati Rasulullah. Jadi ketika disalami sama Ka'ab bin Malik, nggak jawab, diam, nggak noleh. Sholat dekat, ketika sholat dekat, sudah mulai sholatnya, fa idza aqbaltu ala sholati, ketika aku sudah sholat, di situ kesempatan Rasulullah untuk melihat sejenak gimana sih ini sahabat saya yang sedang diberi hukuman sama Allah ini. Rasulullah melihat sejenak dengan tatapan rahmat, kasihan gitu loh. Aqbala ilayya, barulah Rasulullah melihatku. Fa idzal tafattu nahwahu a'rada anni. Ketika aku noleh ke beliau, Rasulullah langsung berpaling. A'rada anni. Dari jauh aku lirik, Rasulullah memandangku. Ketika aku noleh, fa idzal tafattu, ketika aku noleh, Rasulullah langsung berpaling. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah memang. Hatta idza tala alayya dzalika min jafwatin nas, sampai ketika hal tersebut itu telah berlalu sangat lama, yaitu apa? Perkara orang-orang ini mendiamkan diriku, mengacuhkan diriku, tidak mempedulikan diriku dalam waktu yang lama. Masyaitu, saya tetap jalan. Ini beliau nggak putus asa. Beliau mendekati seseorang yang paling beliau cintai dan orang tersebut paling mencintai beliau. Artinya saudara dekat, teman karib, masih ada hubungan darahnya. Siapa itu? Abu Qatadah Al-Ansari. Masyaitu hatta tasawwartu jidara ha'iti Abi Qatadah. Saya pergi dan saya panjat dinding kebunnya Abu Qatadah. Beliau masuknya manjat dinding. Sampai di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengambil faidah bahwasanya manjat dinding kebun orang itu boleh, tapi tidak secara mutlak. Pertama harus diketahui secara adat, secara tradisi masyarakat yang berlaku, si pemilik nggak marah dipanjatin pagarnya. Tetapi ketika secara adat diketahui kalau saya manjat kebunnya Pak Haji ini saya dimarahi, itu sudah nggak boleh. Di sini siapa? Ka'ab ibn Malik ketika manjat dinding kebunnya Abu Qatadah, karena beliau tahu kalau Abu Qatadah tahu saya manjat, dia nggak bakalan marah sama saya. Saya teman CS-an kok sama beliau gitu loh kan. Sahabat karib kita, masih keluarga lagi ya. Dan saya mengetahui dia nggak akan marah gitu. Kalau keadaannya yang seperti ini, nggak apa-apa antum manjat tembok orang gitu kan. Nah, tapi hari ini manjat tembok orang itu dibilangi maling. Biar antum yang antum panjat itu tembok teman karib antum, karena adat masyarakat hari ini menghukumi yang demikian ini tidak baik. Nah, pada saat itu adat masyarakat yang menghukumi pada saat itu menganggap hal tersebut biasa kalau memang kedua orang ini punya hubungan kedekatan. Jadi seperti itu. Ini syarat pertama kata Imam An-Nawawi.
Syarat yang kedua, harus juga diketahui tidak ada wanita di dalam situ yang membuka auratnya, gitu loh. Jadi jangan sampai di kebun itu biasa Abu Qatadah sama istrinya mengurus kebun dalam keadaan membuka aurat. Jangan ada kebiasaan itu. Kalau ada kebiasaan yang demikian, nggak boleh seseorang manjat kebun demikian. Nah, yang terjadi di sini siapa? Ka'ab ibn Malik ketika manjat kebunnya Abu Qatadah itu, beliau sudah mengetahui bahwasanya kebiasaan di hari itu nggak mungkin istrinya ikut-ikutan berada di kebun. Ini diurus sendiri oleh siapa? Abu Qatadah. Wa huwa ibnu ammi wa ahabbun nasi ilayya. Dia adalah sepupuku sendiri, putra dari pamanku. Wa ahabbun nasi ilayya, dan orang yang memang paling saya cintai, orang paling dekat dengan saya gitu, sahabat saya. Fasallamtu alaihi, maka aku salam sama dia. Fa wallahi ma radda alayya salam, demi Allah enggak jawab juga ini, padahal teman karib. Kayak siapa ini? Antum kayak siapa sama siapa gitu? Ya, kayak Ustadz Yuli sama Ustadz Kamto. Satu ketika seperti itu, atau kayak Pak Asnawi sama Pak Mahyudin gitu kan. Terjadi yang seperti ini, demi Allah nggak jawab dia salam saya. Faqultu ya Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, anshuduka billahi, saya minta sama kamu atas nama Allah gitu kan, dengan nama Allah saya minta sama kamu, saya mohon sama kamu. Hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah, apakah engkau mengetahui bahwasanya aku ini adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya? Kamu tahu kan itu gitu. Fasakata, diem Abu Qatadah. Fa'udtu lahu, saya ulangi sekali lagi. Fanasyattuhu fasakata, saya minta dengan saya tanya dengan sungguh-sungguh kepada Abu Qatadah. Fasakata, diem juga masih untuk yang kedua kalinya. Fa'udtu lahu fanasyattuhu, saya ulangi yang ketiga kali, saya minta dia jawaban. Kamu tahu nggak, saya ini orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Baru dijawab sama Abu Qatadah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu kamu tuh cinta apa enggak sama Allah itu. Cuma Allah dan Rasulnya yang tahu, dia enggak tahu apa-apa. Dengar jawabannya kayak gitu, fafadat ainaya, baru di sini nangis Ka'ab bin Malik. Sebelumnya belum nangis, di sini baru nangis. Setelah beliau mengetahui orang yang paling dekat dengan dirinya, yang kalau susah, kalau senang itu dia yang bantu, kalau senang sama-sama senang, kalau susah sama-sama susah. Tapi dalam keadaan yang demikian, jawabannya kayak gitu bikin sakit hati. Allah dan Rasulnya yang tahu, saya nggak tahu gitu loh. Artinya kan dia nggak tahu gitu loh. Padahal selama ini Abu Qatadah melihat Ka'ab bin Malik ini orang yang soleh secara zahirnya, ikut dalam berbagai pertempurannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu ikut sholat berjamaah. Zahirnya itu orang yang bertakwa, tetapi jawabannya yang demikian ini tidak mau ikut-ikutan. Engkau itu cinta sama Allah atau enggak, itu Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Di situ beliau nangis. Fafadat ainaya, maka mengalirlah air mata dari kedua mataku ini. Watawallaitu, dan aku berpaling. Hatta tasawwartul jidar, sampai aku memanjat dinding lagi untuk keluar. Tadi manjat dinding untuk masuk, ini manjat dinding untuk keluar. Qala, Ka'ab bin Malik melanjutkan ceritanya. Fabaina ana amshi bisuqil Madinah, ketika saya keluar lagi, saya berjalan di pasar Madinah, idza nabatiyun min anbati ahli Syam, ada seorang petani dari petani yang bermukim di wilayah Syam. Nabatiyun itu petani yang bukan orang Arab. Jadi orang Arab memberikan nama tersendiri.
Dia profesinya bercocok tanam, tetapi dia bukan orang Arab. Bermukimnya di mana? Bermukimnya di Syam, di wilayah Syam. Mimman qadima bit-ta'ami yabi'uhu bil Madinah. Orang Nabati ini, petani ini adalah petani yang memang sering datang ke Madinah untuk menjual hasil panennya di Madinah. Jadi saya tahu ini orang-orang Syam datang ke Madinah menjual hasil panennya, dibeli sama penduduk Madinah. Yaqulu, ketika dia datang hendak menjual barang dagangannya, dia tanya, man yadullu ala Ka'ab ibn Malik. Wahai penduduk penghuni pasar ini gitu kan, siapa yang bisa memberitahu saya di mana Ka'ab bin Malik, mana orangnya Ka'ab bin Malik ini? Fatafiqan nasu yushiruna lahu, maka orang-orang bersegera memberikan petunjuk, menunjuk ke arah siapa? Menunjuk ke arah Ka'ab bin Malik, ditunjuk. Nah, ketika sudah dikasih petunjuk, itu loh, itu orangnya ini. Jadi pakai isyarat saja, karena nggak boleh ngomong orang-orang Madinah. Hatta idza ja'ani dafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan. Maka orang tersebut datang kepadaku, Nabatiyun tadi, petani yang yang datang dari Syam tadi, yang menjual hasil panennya itu, mendatangiku, memberikanku sepucuk surat. Dari siapa? Min Maliki Ghassan, dari Raja Ghassan. Ghassan itu apa? Ghassan itu adalah suku bangsa Arab yang beragama Kristen Nasrani. Mulanya mereka bermukim di Yaman pada abad ketiga Masehi, artinya 3 Masehi itu 300 tahun setelah wafatnya Isa Al-Masih. Orang-orang Arab Ghassan yang beragama Kristen ini, mereka semuanya bermigrasi ke Syam, mendekati tempat kelahirannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, hingga mendirikan kerajaan di situ. Setelah mereka mendirikan kerajaan, akhirnya kerajaan mereka ini bergabung di bawah kekuasaan imperium besar, Imperium Bizantium. Nah, mereka diakui kedaulatannya sebagai kerajaan kecil oleh Imperium Bizantium. Nah, Raja Ghassan ini tahu beritanya tentang Ka'ab bin Malik, dikirim surat. Isi suratnya apa? Fa'idha fihi, nah, di dalam suratnya, amma ba'du. Isi suratnya adalah fa'innahu qad balaghani anna sahibaka qad jafaka. Sudah sampai berita kepadaku bahwasanya temanmu yang satu ini sudah mengacuhkan dirimu. Kalau bahasa kasarnya sudah dibuang, antum ini udah dibuang. Udah sampai berita kepada kami. Walam yaj'alkallahu bidari hawanin. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menjadikan Anda berada di satu daerah yang Anda itu bisa santai, istirahat. Bukan negeri yang mudah, bidari hawan. Wala matya'atin, tidak pula Anda diberikan kesempatan untuk pergi keluar untuk mengambil hak-hak diri Anda. Falhaq bina nuwasika, maka ayo bergabung kepada kami, maka kami akan berbagi kepada Anda apa yang kami punya. Nuwasika, kami bagi kepada Anda apa yang kami punya, gitu kan. Kalau di tempat kami merasakan kenikmatan itu juga kami bagi sama Anda. Di negeri kami ada banyak makan dan minuman, kami bagi kepada Anda. Atau Anda sudah tidak dipedulikan lagi dengan istri Anda, ya ada banyak wanita ini bersama kami, silahkan datang ke negeri kami. Kalau memang Anda sudah tidak dipedulikan lagi oleh sahabat Anda yang satu ini, siapa? Nabi Muhammad. Sindirannya Malikul Ghassan itu tadi.